membebaskan Palestina itu adalah mencopot Yahudinya dari tanah Palestina. Nah, mohon penjelasan terkait dengan hal ini, bagaimana mencopot Yahudi tersebut dari tanah Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan. Iya, waalaikumsalam. Saya Ibu Yuli dari Majelis Al-Muqtadiin DPD. Mau bertanya Pak, sekarang kan sedang di sosial media dan di majlis-majlis dihimbau agar kita memboikot barang Yahudi, produk-produk yang di sekitar kita kebanyakan produknya seperti buat dari mereka itu. Begini Pak, saya seorang pedagang ya yang sudah memakai produknya produk itu. Kalau saya sudah mencari produk yang sesuai, yang tidak tidak memakai produk tersebut, tapi untuk sekarang tidak ada alternatif yang lain, itu bagaimana solusinya ya Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas pertanyaan yang disampaikan para ustazah sekalian. Mungkin Al-Fakir akan menyimpulkan dari pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Ustazah Indah, yakni tips bagaimana cara mengokohkan dan menguatkan keimanan melawan Zionis, Pak Kiai. Yang kedua disampaikan oleh Ibu Ayuna yang dari Bojorangkas, bagaimana cara mencopot atau mungkin menghentikan kejahatan Yahudi di tanah Palestina. Dan yang terakhir pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh Ibu Yuli dari Majelis Taklim DP Al-Muhtadi. Mubtadiin, Masya Allah, mabruk. Bagaimana solusi memboikot produk Zionis Israel sementara belum ditemukan produk alternatif yang semisal untuk menggantikannya? Mungkin seperti itu. Kepada Al-Mukarram dengan sangat memohon penjelasan dan pencerahannya. Tafadhol ya Mas. Ya, pertama memang terkait dengan produknya. Jadi boikot produk yang pertama merupakan produk Yahudi itu difatwakan oleh Majelis Ulama kemarin ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya fatwa Majelis Ulama, tapi juga fatwa dari ulama-ulama yang lain di luar gitu. Nah terus kalau tadi Ibu pedagang posisi, bagaimana solusinya? Solusinya misalnya contoh ya, kebanyakan yang berhubungan terkait dengan kebutuhan sehari-hari itu kan produk, misalnya contoh Unilever gitu ya. Nah sebenarnya kan lebih mudah, karena misalnya kalau tidak ada dari produk Unilever itu seperti Wardah misalnya gitu ya, itu kan banyak juga yang mulai dari sabun, kosmetik dan sebagainya, sampo, itu sudah banyak sekarang, dimana itu adalah produk orang Islam gitu. Atau mungkin bisa di luar tadi ya, bisa di luar tadi. Kesulitannya barangkali itu biasanya kaitannya nanti dengan jaringan agen, mafia, monopoli dan sebagainya. Itu masalah yang terkait dengan stokis biasanya ya, keagenan. Tapi insya Allah kalau kita niatnya tadi adalah niat untuk membantu saudara-saudara kita, Allah pasti akan berikan jalan ya. Nah jadi Allah pasti akan berikan jalan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana.
orang yang berjuang di jalan kami pasti nanti Allah akan berikan solusi, gitu. Ya. Nah seperti tadi niatnya, yang penting niatnya dari awal. Kalau niatnya itu untuk menolong saudara-saudara kita, niatnya bukan untuk justru menguatkan orang-orang kafir tadi, insya Allah nanti akan banyak solusinya, kan banyak jalan. Ya. Orang Gaza saja di blokade sekian puluh tahun mereka bisa keluar, ya, dari blokade tadi. Masa kita yang istilahnya lebih leluasa lah di Indonesia, ya, tinggal mengembangkan koneksi atau jaringan. Nah sekarang apalagi era internet atau sosmed itu sekarang mau cari apa saja, misalnya kita tidak ada nih barang yang tadi masuk di dalam di dalam list atau daftar yang pro atau mendukung Yahudi, cari aja kan di Google itu, nanti kita bisa temukan banyak, misalnya produk-produk sebagai penggantinya. Sekarang bisa banyak kita temukan karena era online itu lebih mudah sebenarnya, ya, tinggal kemauan saja. Ya, kalau kita mau insya Allah ada jalan, gitu ya, insya Allah. Jadi niatnya pertama kali niatnya adalah untuk membantu saudara-saudara, ya. Insya Allah nanti jalannya lebih mudah. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan bagaimana caranya mencabut, ya kan, mencabut Israel. Ya seperti kita dulu ngusir penjajah Belanda. Kalau Belanda itu nggak kita usir, kan tetap aja dari sini, betul nggak? Iya. Mereka sudah bikin rumah di sini, bikin kantor di sini, pemerintah di sini, kan begitu. Kalau nggak kita usir, nggak akan pulang, nggak akan kembali. Tapi waktu itu ulama-ulama mengeluarkan fatwa, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tentang apa? Resolusi jihad. Jadi kalau sekarang di Palestina itu solusinya apa? Solusinya jihad. Solusinya perang, ya kan? Nah, makanya kalau kita lihat dari ini, kenapa perlawanan dari Palestina nyaris tidak ada, yang ada cuma di Gaza? Itu karena yang lain-lain dan itu penguasa, pemerintah yang dibikin itu pemerintah boneka semua. Kayak dulu di Indonesia, yang dibikin itu pemerintah yang disetujui oleh Belanda, ya, itu makanya kan yang berkhianat siapa? Orang Indonesia sendiri. Di Palestina juga sama, yang berkhianat siapa? Orang Palestina sendiri, yang mereka tidak punya akidah yang kuat, mereka tidak punya iman yang kuat. Makanya kemudian Syekh Yasin mendirikan Hamas, dimulai dari seperti ini pengajian, Bu. Akidahnya dikuatkan, kemudian setelah akidahnya dikuatkan, mereka membangun kekuatan ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi mereka bisa membangun milisi tadi. Orang perang itu kan juga butuh duit, betul? Nah kalau mereka ekonominya gak kuat, gimana caranya? Mau bikin senjata gak punya duit, ya kan? Nah, jadi artinya mereka mulai dari situ. Tapi kan itu harus ada kesadaran, ya. Karena itu mulainya dari mana? Pengajian, gitu loh. Jadi karena itu jangan meremehkan pengajian itu. Pengajian itu titik awal untuk mewujudkan pemberdayaan. Jadi orang-orang yang memang nggak berdaya itu dimulai dari pengajian. Dari pengajian kemudian ada pemberdayaan. Gitu. Ya. Jadi makanya nanti Ibu ya tadi sudah ada seruan. Jadi kalau misalnya bisa mengembangkan ekonomi, ya kan, Masya Allah, antar anggota majelis taklim luar biasa, ya kan, saling menguatkan ekonomi luar biasa. Nah itu ya, sehingga nanti majelis taklimnya berdaya, penduduknya berdaya, masyarakatnya itu pasti akan kalah nanti. Ya, oligarki di Indonesia itu berkuasa karena kita semuanya menjadi konsumen. Yang jadi produsen siapa? Mereka, betul tidak? Gitu. Kita menghadapi mafia,
ya kan? Nah, ini ditakut-takuti, takut-takuti. Sekarang Bu, ini apa persennya ya, sedikit ya. Sekarang ini contoh ya, teman-teman dari teman-teman pengajian, Ibu pernah dengar nggak yang namanya properti syariah? Pernah dengar properti syariah? Ya, teman-teman itu mendirikan properti syariah itu asal dari pengajian begini. Sekarang justru properti yang nggak pakai syariah belum tinggal. Yang masih bisa bertahan dan melakukan penjualan justru yang properti syariah. Dulu ketika mereka mau mendirikan properti syariah takut-takuti, sama seperti waktu mendirikan bank syariah. Sekarang bank-bank konvensional sudah mulai banyak yang beralih pada bank syariah. Jadi itu dimulai dari mana? Pengajian, ya kan? Dari pengajian dulu. Pengajian, yakin, kemudian mulai mereka mengembangkan merambat ke ekonomi, merambat ke ini. Nah itu yang dilakukan di Gaza. Ya, insya Allah kalau umat Islam di luar itu kemarin itu kan umat Islam di luar ini kan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Akhirnya apa? Kalah Israel. Ya kan? Kalah mereka. Indonesia itu terkenal dengan pasukan julid fisabilillah. Pernah dengar tuh? Pasukan julid fisabilillah. Julid apa sih julid? Ya, nyinyir ya. Loh, orang Israel itu dinyinyiri saja stres Bu. Siapa pasukan julid fisabilillah yang paling ditakuti sama Israel? Ternyata rakyat Indonesia. Dan itu membuat tentara Israel stres. Jadi jangan dianggap nyinyir itu nggak baik. Tergantung siapa yang dinyinyir gitu. Loh, ini saking kreatifnya netizen di Indonesia sampai bikin pasukan julid fisabilillah. Gimana? Ya kan? Akhirnya apa? Tadi gerakan opini berkembang di sini. Orang nggak lihat TV lagi, orang nggak lihat CNN, orang nggak lihat Al Jazeera, orang nggak lihat, orang kemudian melihat sosmed. Ya, itu diantaranya dukungan kita kepada mereka sehingga kemudian Allah nanti akan memberikan kemenangan. Makanya jangan dianggap itu bukan urusan kita. Yang ngomong begitu itu bagian dari kepanjangan tangan Israel. Ya, itu caranya. Cara yang kedua, ya tadi cara yang kedua bagaimana? Ya pakai negara. Kalau kita ada negara super power seperti khilafah ini, kalau nggak ada gimana? Nggak ada ya melalui dakwah seperti tadi itu. Lama-lama nanti insya Allah kalau ada kesadaran rame-rame, insya Allah nanti Israel. Wong Israel itu nggak sekuat seperti yang kita bayangkan. Buktinya bahkan itu dijulitin saja bisa stres. Coba, ya kan? Mereka sekarang banyak menderita kerugian, lebih dari 1.000 tentara mereka mati. Bahkan anaknya Netanyahu sendiri mati. Konyol apa konyol? Konyol. Kalau tentara yang syahid jumlahnya cuma sedikit. Jumlah tentara itu 40.000. Yang syahid cuma belasan. Ya kan? Padahal mereka berperang melawan tank. Coba, melawan apa? Ya kan? Nah, jadi itu ya jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi, yaitu gimana caranya orang Yahudi itu kan jumlahnya kecil, mereka bisa solid. Kenapa kita yang besar kok tidak bisa solid? Ya, karena orang Yahudi ada organisasi internasional namanya Zionis, bahasa Arabnya Sohuni. Orang Islam itu dia tidak punya organisasi internasional. Ya. Orang Islam itu diantara wataknya mereka itu suka, kalau dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya,
mereka itu membanggakan dirinya, ya, membanggakan dirinya. Kemudian mereka nggak suka kalau orang lain yang sukses. Munculnya hasad, ya kan? Nah ini nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Padahal Islamlah umat yang punya akidah yang satu, punya syariat yang satu, ya. Kemudian Islamlah yang punya katakanlah kitab yang satu yang sampai sekarang masih orisinil. Yahudi juga nggak punya kitab asli itu. Mestinya umat Islam lebih mudah. Tapi kenapa umat Islam sekarang lebih susah untuk bersatu? Karena umat Islam kurang ngaji, ngajinya kurang. Kalau seandainya umat Islam rajin ngaji, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, mudah disatukan karena hatinya mereka lembut, hatinya mereka lebih mudah dibersihkan. Kalau orang itu hatinya bersih, gampang disatukan, betul tidak? Kalau hatinya kotor, hatinya hasad, susah. Untuk membersihkan hati bagaimana? Ngaji, ya kan? Makanya Bu, ya, insya Allah dengan ibu-ibu ngaji itu satu jalan untuk menuju apa? Menyatukan hati. Kalau hatinya sudah bersatu, insya Allah kita akan kompak, kita akan kuat. Kalau kita sudah kuat, insya Allah siapapun yang akan mengadu domba kita, siapapun yang akan menjajah kita, siapapun yang akan menyerang, nggak akan bisa. Jadi benteng kita yang paling dasar itu adalah ilmu, ngaji. Dengan ilmu dan ngaji itu insya Allah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan setan itu nggak bisa menggoda. Siapa yang nggak bisa digoda oleh setan? Satu saja, illa ibadakal mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, dari mana kita bisa ikhlas? Melalui pengajian, ngaji. Baik, mungkin itu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Semoga semua yang disampaikan oleh guru kita menjadi pelajaran berharga untuk kita semua dan menjadi bekal kita untuk menyempurnakan amalian kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, mohon kesediaan dari Al-Mukarram untuk menyampaikan doa sebagai penutup dari majelis kita pada kesempatan yang mulia ini. Kepada Al-Mukarram dipersilakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari, menjadikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak, dan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi saksi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah peduli, bahwa kita sudah memberikan perhatian kepada urusan umat Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini wabarakatuh salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yakfina wa malaikatan mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajili wa ajili wa 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajili wa ajili wa 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min al-jahli wal kufri wal husni wal kasri wa na'udzu bika min
والرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى النفس لا تشفى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم افتح لنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. إن كان في السماء فانزل، إن كان في الأرض فأرج، إن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فكبره، إن كان معسرا فيسره يا مجيب الدعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا وإياهم نصرا عزيزا. اللهم انصرنا وإياهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الكفار والمنافقين والفاسقين والحاقدين قد جمعوا لنا ولهم ولأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم وزلزل أقدامهم واسقط سلطتهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم بقوتك وجبروتك يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب ويا مهزم الأحزاب أهزمهم بقوتك وجبروتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirlah rangkaian acara kita pada kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi dengan beribu-ribu terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram yang telah berkenan menyampaikan taujihnya pada kesempatan yang mulia ini. Dan juga terima kasih banyak, syukran jazilan wa jazakumullah khairan wa ahsana jaza kepada para hadirin, kepada ibu-ibu, kepada ustazah atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga Allah mencatat ini sebagai amal sholih dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan syafa'atun ujmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami selaku panitia memohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyelenggaraan kajian kita dan juga kemudian khidmat kita kepada Al-Mukarram Fadilatul Mutir Kiai Abdul Rahman. Barangkali nanti ke depan yang ingin menyekolahkan putra putrinya ke pesantren Al-Mukarram Ma'had Syaraful Haramain di Tegalwaru bisa menghubungi nanti Ustazah Emma, dan yang barangkali ingin melakukan perjalanan umroh dan mudah-mudahan juga ingin mengunjungi Palestina bisa nanti bersama guru kita. Dan terakhir kami sampaikan kepada panitia atas segala waktu pengorbanan dan kemudian kesediaannya, jazakumullah wa ahsana jaza. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi sabil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.